akan diusung oleh Partai Nasdem pada pemilu 2024 yang akan datang, Anies Rashid Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, pengembara yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Pada siang hari ini kita berkumpul di tempat ini, kita disatukan dengan satu keinginan yang sama, yaitu keinginan untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Dan salah satu ikhtiar untuk menuju perubahan itu adalah dengan cara memenangkan Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024. Mengapa kita harus memenangkan Anies Baswedan? Kenapa kita mendirikan posko pemenangan ini? Kenapa kita merekrut relawan sebanyak-banyaknya? Dan kenapa kita harus berjuang nantinya di 2024? Semata-mata karena kita ingin perubahan Indonesia. Kita di sini murni relawan. Saya hadir di sini beserta seluruh pengurus dan relawan yang ada di sini. Tidak ada satupun yang dibayar, kita datang dengan biaya sendiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Inilah semangat militansi dari relawan Anies Baswedan yang harus terus-menerus kita kobarkan menuju perubahan Indonesia yang lebih baik. Ada 1000 alasan mengapa kita harus memenangkan Anies Baswedan, tapi tentu tidak bisa kita sebutkan semuanya. Hanya beberapa yang bisa kita sebutkan. Yang pertama, kenapa harus Anies Baswedan? Karena beliau adalah satu-satunya capres yang membawa misi perubahan, dan ini disampaikan secara terang benderang, beliau ingin perubahan yang lebih baik dan bukan kelanjutan dari masa lalu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, kenapa harus Anies Rashid Baswedan? Karena beliau adalah sosok Pancasilais sejati. Komitmen dengan Pancasilanya tidak diragukan sama sekali, dan beliau tidak pernah terlibat dalam upaya memeras-meras Pancasila maupun mengutak-atik Pancasila menjadi Trisila ataupun Ekasila. Allahu Akbar. Yang ketiga, kenapa harus Anies Baswedan? Karena beliau menyampaikan jangan melihat visi misi, karena visi misi bisa dibuat sebagus mungkin oleh siapapun, tapi lihatlah track record. Dan terbukti track record beliau sudah berhasil membawa ibu kota Jakarta sesuai dengan slogan perjuangan beliau, misi beliau, maju kotanya, bahagia warganya. Dan ini betul-betul kita rasakan jauh berbeda dengan pemimpin sebelumnya yang tidak membawa kedamaian, yang selalu membawa keributan, membuat suasana tidak tenang dan tidak nyaman. Tapi di bawah Anies Baswedan, maju kotanya, bahagia warganya, yang insya Allah nanti 2024 maju negaranya, bahagia warga negaranya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya nomor 4, kenapa harus Anies Baswedan? Karena prestasi beliau sudah tidak diragukan lagi.
segudang prestasi baik tingkat nasional bahkan internasional sudah mendapat pengakuan yang luar biasa, dan ini bisa dengan mudah kita lihat segudang prestasi ketika beliau memimpin di ibu kota Jakarta, dan insya Allah prestasi itu akan dilanjutkan ketika beliau menjadi Presiden Republik Indonesia. Kemudian kenapa harus Anies Baswedan? Karena beliau adalah sosok yang mampu merangkul semua golongan, lintas etnis, lintas suku, bahkan lintas agama, mengakui kepemimpinan Anies Baswedan, dan beliau adalah sosok yang bisa diterima oleh semua kalangan, dan hari ini beliau keliling Indonesia disambut dengan gegap gempita oleh rakyat Indonesia. Yang berikutnya, kenapa harus Anies Baswedan? Karena beliau adalah sosok yang tidak diskriminatif dan tidak pernah mengkriminalisasi ulama dan aktivis. Dan ini harus kita dukung agar ke depan suasana penegakan hukum tidak terjadi lagi penegakan hukum yang diskriminatif dan mengkriminalisasi ulama dan aktivis. Kenapa harus Anies Baswedan? Karena beliau bersahabat baik dan tidak memusuhi ulama dan habaib yang lurus dan istiqomah. Kenapa harus Anies Baswedan? Karena beliau insya Allah akan siap menegakkan hak asasi manusia, khususnya terhadap kasus-kasus besar yang pernah terjadi di Republik Indonesia ini. Kenapa harus Anies Baswedan? Karena beliau adalah sosok nasionalis, berakhlak mulia, religius. Di antara indikasinya adalah beliau dekat dengan ulama, dekat dengan umat. Kemudian beliau juga fasih dalam mengucapkan bahasa-bahasa agama. Kemudian kenapa harus Anies Baswedan? Beliau adalah sosok akademisi yang profesional, keilmuannya tidak diragukan, ijazahnya juga tidak diragukan, sekolahnya jelas mulai SD, SMP, SMA, bisa dilihat profil beliau sudah kita pampang di sini, sampai S3 ijazahnya asli, tidak ada sedikit pun yang meragukan. Yang berikutnya, kenapa harus Anies Baswedan? Karena akhlaknya mulia. Beliau tidak pernah terindikasi melakukan hal-hal, ucapan-ucapan yang tidak pantas. Beliau hobinya hobi mendekat kepada rakyat, dekat dengan ulama, dekat dengan semua rakyat, dekat dengan masyarakat kecil, merangkul semua golongan lintas agama. Dan beliau tidak pernah mengatakan saya hobinya nonton film porno. Naudzubillah, jangan sampai kita punya pemimpin yang mengatakan dengan bangga hobinya nonton film porno. Nah, ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, untuk itulah banyak sekali segudang catatan-catatan mengapa harus Anies Baswedan, tapi tentu tidak bisa kita sampaikan semuanya karena terbatasnya waktu.